Perkenalkan, nama saya Serafina Safe, biasa dipanggil Sera, NPM 51220020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal dari metode Riemann, metode Euler, metode Rensch-Kutta, dan metode regresi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal dari aturan Riemann, aturan Euler, aturan Rensch-Kutta, dan aturan regresi. Oke, baik, aturan yang pertama yaitu aturan Riemann, di mana Riemann memiliki fungsi fx-nya itu 2x kuadrat ditambah 2, n adalah 10, A sama dengan 0, atau batas atasnya sama dengan 0, batas bawahnya sama dengan 1, hanya adalah 0,1. Jadi di sini fx dan x. X-nya yaitu 0 dan 2, untuk fx-nya itu adalah 2. Jadi untuk mendapatkan literasi pertama itu kita menyelesaikan x literasi pertama ditambah dengan h, maka akan mendapatkan hasil 0,1, kemudian ditarik ke sebelah kanan. Untuk fx-nya juga memiliki rumus yaitu 2 dikali dengan x literasi pertama dipangkatkan 2 lalu ditambah 2 kemudian enter, maka akan mendapat hasil 2,0, kemudian lalu ditarik ke sebelah kanan. Untuk luasnya kita mendapatkan 2,57. Untuk kalkulusnya itu 2,666. Untuk errornya itu kita mendapatkan min 0,096. Baik, di sini kita akan menyelesaikan metode Euler dan Rensch-Kutta, di mana metode Euler dan Rensch-Kutta ini memiliki fungsi fx-nya yaitu x pangkat 2 dibagi dengan 2 dan f-nya x-nya ini sama dengan 0, kemudian y-nya itu sama dengan 1 dan hanya itu adalah 0,5. Nah, yang pertama itu hitunglah nilai y saat x sama dengan 1 atau y 1 dengan diberikan h 0,5. Nah, di sini untuk metode Eulernya itu kita memiliki tabel I, XI, YI, dan FXI, YI. Jadi untuk literasi pertama itu kita ketik manual. Untuk I-nya itu literasi pertama itu kita ketik manual. Untuk XI-nya pun demikian. Untuk YI-nya pun demikian. Jadi untuk literasi pertama, untuk I literasi pertama itu kita ketik manual yaitu literasi pertama dan kedua. Untuk XI-nya ini kita menggunakan rumus XI literasi pertama ini ditambah dengan H lalu kemudian kita enter, maka akan mendapatkan hasil 0,5, kemudian kita tarik ke bawah. Untuk XI literasi pertama pun demikian. Kita menggunakan rumus YI ditambah dengan H kemudian dikali dengan YI literasi pertama, kemudian kita enter, maka akan mendapatkan hasil 1 kemudian ditarik ke bawah. Untuk fungsi XI dan YI itu
mempunyai rumus xi dipangkatkan 2, kemudian dibagi 2, lalu kita enter. Lalu kita enter, maka akan mendapatkan hasil 0. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk metode range kuta orde 4 ini, kita memiliki tabel xi, yi, fungsi xi, yi, K1, K2, K3, K4, kemudian errornya. Untuk literasi pertama itu kita ketik manual untuk i, xi, dan yi. Jadi untuk literasi pertama xi-nya ini kita mempunyai rumus di mana rumusnya itu xi literasi pertama yaitu mempunyai rumus xi literasi pertama ditambah dengan h. Lalu kita enter, akan mendapatkan hasil 0,5. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk yi-nya pun demikian. Kita mempunyai rumus di mana rumusnya itu yi ditambah 1/6. 1/6 dapatnya dari mana? 1/6 itu sudah ditetapkan pada rumus metode range kuta orde 4. Kemudian dikali dengan K1 literasi pertama ditambah dengan 2 dikalikan dengan literasi kedua, kemudian ditambah lagi dengan 2 dikali dengan literasi ketiga, kemudian ditambah dengan 2 literasi keempat. Kemudian kita enter, maka akan mendapat hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk mendapatkan errornya ini, kita menggunakan rumus absolut. Jadi sama dengan absolut, kemudian yi literasi kedua dikurangi dengan yi literasi pertama, kemudian dibagi lagi dengan yi literasi kedua. Kemudian kita enter, maka akan mendapatkan hasil 0,020408. Kemudian kita tarik ke bawah. Bagian kedua, bandingkan hasil antara kedua metode tersebut. Manakah yang mendekati nilai eksak? Diketahui nilai eksaknya adalah 1,333. Maka di sini metode Euler X sama dengan 1 atau Y1 sama dengan 1,0625. Metode range kuta orde 4 X sama dengan 1 atau Y sama dengan 1, Y 1 sama dengan 1,16667. Nilai eksak itu 1,333. Jadi yang mendekati nilai eksak adalah metode range kuta orde 4. Baik, di sini kita menyelesaikan soal mengenai metode regresi. Contohnya itu tentukan persamaan garis regresinya dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. X sama dengan curah hujan 0,01 cm, Y sama dengan debu yang terbawa atau mikrogram per meter per kubik. Jadi di sini kita mempunyai tabel X, Y dan X pangkat 2. Jadi untuk X, Y ini kita ketik manual. Ya, untuk X, Y-nya ini kita menggunakan rumus, yaitu
X dikali dengan Y, kemudian kita enter, maka akan mendapat hasil 5418. Jadi untuk mendapatkan literasi berikutnya itu tinggal kita tarik ke bawah sampai di literasi terakhir. Untuk X pangkat 2 ini kita menggunakan rumus X, nilai X ini dipangkatkan 2, kemudian kita enter, maka akan mendapatkan hasil 18,49. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil dari beberapa literasi tersebut. Untuk jumlahnya ini, untuk jumlah ini sama dengan sum, kemudian kita blok data X-nya, semua data X, lalu kita enter, maka akan mendapatkan jumlah dari nilai X. Untuk nilai Y dan XY serta X pangkat 2 pun demikian. Jadi di sini N mengapa 9? Karena di sini kita menggunakan rumus count, kemudian kita blok semua data X-nya, lalu kita enter, maka akan mendapatkan hasilnya. Jadi suruhan yang kedua itu, dugalah banyak debu yang terbawa hujan bila curah hujannya X sama dengan 4,8, jadi 4,8 satuan. Jadi rumusnya itu Y sama dengan A ditambah BX. Jadi X sama dengan 4,8. Jadi untuk Y-nya itu hasilnya adalah 122 dikoma dengan 8204. Sekian dan terima kasih.